dari penyuntuk darah kita belajar bahwa penyebab keputihan itu bisa penyebab patologis secara umum tadi kelompok di tiga ya dok ya, yaitu vaginosis, Pseudomonas, dan juga candidiasis. Nah, penting untuk menggali informasi dari pasien mengenai keluhan yang dirasakannya, karena dengan mengenali tanda-tanda keputihan entah dari bau atau dari bentuknya, kita bisa berkira penyebabnya sehingga bisa memberikan pengobatan yang tepat dan juga mengedukai si pasien bagaimana obatnya itu dikonsumsi ya dok ya, atau digunakan, jangan sampai salah karena itu akan membuat penyakit bisa resisten. Baiklah, apakah sudah pernah dari Dr. Daryl? Silahkan bisa ditampilkan. Dari Nelly di Medan, izin bertanya, apakah penggunaan kontrasepsi spiral dapat menyebabkan keputihan ini dan pada akhirnya timbul penyakit vaginitis? Silakan, Dr. Daryl. Ya, betul. Jadi kalau pada penggunaan KB spiral atau IUD, memang dia menjadi salah satu faktor resiko untuk terjadinya bakterial vaginosis ya. Tapi di sisi lain kita perlu perhatikan, apakah memang ada masalah pada IUD-nya atau enggak? Misalnya spiralnya bergeser ya, kemudian benangnya kepanjangan sehingga terjadi iritasi. Jadi itu harus dievaluasi terlebih dahulu. Kalau memang misalnya udah diobatin BV-nya, masih spiralnya di sana dan tetap keluhannya mengganggu, ada baiknya dipertimbangkan untuk copot dulu spiralnya dan diganti dengan metode KB yang lain ya. Karena tadi untuk KB nggak cuma spiral doang, ada banyak pilihan lain juga ya. Jadi kalau memang misalnya yang depan mata kita udah obatin, nggak beres-beres juga, ya memang kita pertimbangkan untuk dilepas dulu spiralnya. Kira-kira seperti itu. Dari apoteker Desi Selvia, jika setiap habis mens kambuh keputihannya bagaimana dok? Silakan, Dr. Daryl. Nah, tadi kalau habis mens, dilihat dulu tadi keputihannya kayak gimana, Mbak Desi, ya. Kalau memang misalnya tadi yang masih normal, misalnya habis mens kan menuju masa subur tuh. Biasanya keputihan memang ada, tapi sifatnya lebih encer, putih creamy, itu normal, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau dia memang ada gatal atau berbau, ya coba cek dulu ke dokter, ya. Mungkin harus dievaluasi ada masalah atau tidak, ya. Tapi kalau misalnya terkait dengan hormonal, memang bisa tadi, karena vagina nggak kering terus-terusan. Dia akan bervariasi sesuai dengan siklus menstruasi. Jadi jangan khawatir ya dok ya, silakan habis mens dan itu nggak ada keluhan bau atau gatal, itu sebenarnya normal ya dok ya, bisa dibilang ya. Ya, betul. Setelah jawabannya sudah jelas ya Ibu Selfie. Baik, kita lanjut ke tahun berikutnya. Dari apoteker Sri Nur Asari S. Farm dari Medan. Izin bertanya dok, apakah kebutuhan yang parah dan terus berulang dapat mengganggu siklus menstruasi yang terhambat dok? Silahkan saudara. Oke, ini pertanyaan bagus nih ya. Jadi ini justru kebalikannya ya, Bu Sri ya. Jadi kalau siklus haidnya yang berantakan, ya itu artinya hormonnya juga berantakan. Setuju ya? Kita sepakat. Mens berantakan pasti hormonnya ada sesuatu yang kita perlu koreksi, hormonnya berantakan. Kalau hormonnya berantakan, tadi keseimbangan kuman baik di vaginanya juga berantakan. Karena dia tergantung dari hormon. Ya, nah jadi kalau misalnya mensnya berantakan, sering memang keluhannya keputihan yang tidak wajar juga. Justru kita harus perhatikan masalah siklus haid yang berantakannya tersebut, ya. Jadi bukan keputihan bikin mens berantakan, tapi mens berantakan yang bisa bikin keluhan sering keputihan, ya. Dan biasanya terkait juga dengan berat badan ya, teman-teman ya. Jadi kalau memang misalnya semakin tinggi berat badan, bisa juga tuh mens semakin berantakan, ya. Jadi coba untuk lifestyle juga diperhatikan, ya. Ini berarti dia terkait juga dengan PCOS ya dok ya, kan kadang-kadang kalau PCOS itu siklusnya berantakan, dan aku perhatikan juga mereka kayaknya punya kecenderungan untuk gula darah lebih tinggi, itu ada hubungan juga nggak sih dok dengan keputihan Betul, ini? betul. PCOS kan salah satu penyebab dari yang mens berantakan juga ya, dan Hmm. ketidakseimbangan hormonal. Jadi memang bisa menyebabkan keluhan tadi. Selain gejala PCOS-nya juga tadi keputihan, kemudian apa namanya ketidakteraturan haid, yaitu harus diperiksakan ke dokter kandungan. Peserta Danang sebanyak dari Dita Ramadana Cynthia Permadani. Mau bertanya, kalau keputihan setiap hari kadang warnanya bening, kadang juga warna kuning hijau, tapi tidak berbau dan tidak gatal, itu gimana dok? Nah, ini tadi kita udah belajar sama-sama nih ya. Jadi kalau misalnya dia tidak bau, tidak gatal, tapi kadang-kadang ada warnanya kuning, kehijauan, ya mendingan tetap diperiksakan dulu aja ke dokter, karena dia termasuk ke dalam ciri-ciri dari flor albus yang patologis, yang tidak normal, ya. Harus diperiksa dalam, dilihat dulu ada radang nggak pada serviksnya, ya. Bagaimana kondisi infeksinya. Kalau perlu pap smear juga, ya. Kalau misalnya belum pernah pap smear, jadi itulah menjadi awareness buat kita tidak menormalisasi hal-hal tersebut. Kalau ada apa-apa, periksa dulu ke dokter, ya.
Dok, kalau misalkan keputihan karena kanker serviks itu ada ciri tertentu nggak sih dok yang bisa? Nah, kalau karena kanker serviks, kita jangan nunggu keluhan keputihan dulu ya. Makanya buat semua ibu-ibu di sini, tanpa menunggu adanya gejala, ya harus rutin pap smear atau IVA kalau di puskesmas untuk screening atau deteksi dini kanker serviks. Karena kalau sudah terjadi keputihan, misalnya nih, yang sifatnya bau busuk, kadang-kadang bercampur darah, ya, itu udah jadi kanker stadium 2 biasanya. Nah, kita kan pengen deteksi dini sebelum terjadinya cancer. Itulah sebabnya kita tetap pap smear atau IVA tanpa menunggu adanya gejala. Kira-kira gitu. Dari Deborah Bancin, pagi dok, jika kebutuhan dalam waktu yang lumayan lama, dapatkah menjadi hiperplasia endometrium? Akan dokter. Oke, ini adalah dua penyakit yang berbeda. Ya, jadi kalau keputihan-keputihan sendiri, hiperplasia endometrium itu penebalan dinding rahim. Biasanya juga terkait dengan gangguan dari siklus haid tadi ya, kalau haidnya jarang-jarang, menjadi salah satu faktor resiko, apalagi kalau misalnya orang pasiennya obes ya, gemuk ya, menjadi faktor resiko untuk terjadi hiperplasia atau penebalan dari dinding rahim. Jadi dua-duanya harus diterapi berbarengan ya, karena hiperplasia endometrium itu bisa ada bakat untuk jadi kanker endometrium atau kanker dinding rahim. Jadi harus diterapi dengan baik ya. Dari apoteker Diana Anita Eswam dari Pekanbaru, izin bertanya dok. Seorang pasien mengeluhkan jika ada keputihan warna normal, tapi sebelum haid dan akan mau haid rasa gatal dan sedikit kental, kadang encer. Tapi semua medikasi apa yang efektif dan tepat? Dokter silakan. Ya, mungkin kalau memang misalnya dia baru pertama kali datang ada keluhan yang tadi gatal dan agak-agak encer, mungkin kan tadi kita lihat ya, mungkin gejalanya mengarah ke BV ya. BV dan mix mungkin dengan Candida. Yang memberikan saran yang ovula boleh ya. Tapi kalau misalnya udah satu kali terapi, terus dia juga tetap sering kambuh ya, coba dirujuk dulu ke dokter biar diperiksa. Kira-kira gitu. Ya, jadi sementara tadi yang kombinasi Metro sama Nystatin Ovula satu kali sehari selama 1 minggu boleh sebagai coba terapi awal, tapi kalau nggak sembuh-sembuh juga dirujuk. Baik, bukan jawabannya sudah jelas jawab ya. Dari Aziz di Pemalang, izin bertanya dok, apakah ketoconazole bisa digunakan untuk terapi kandida vaginosis? Karena di pasaran sediaan yang dianjurkan kebanyakan obat-obat mahal dok. Dokter. Iya. Jadi kalau untuk ketoconazole itu kan salep ya, salep ketoconazole biasanya. Dia tidak termasuk dalam regimen terapi ya, karena memang sediaannya itu harus yang oral atau memang yang intravagina. Jadi kalau skrim yang di luar biasanya agak kurang efektif tuh ya. Jadi biasanya kita pakai itraconazole, clotrimazole, fluconazole ya, atau tadi yang nystatin ya. Untuk yang fluconazole setahu saya udah ada yang generiknya juga, Oh gitu ya dok yang ya. Jadi dosis tunggal nggak ya. harus mahal, udah ada generiknya. Udah ada generiknya ya fluconazole itu. Dokter sudah terjawab ya. Baik kita lanjut ke berikutnya. Dari Mira Susanti, izin bertanya dokter. Tapi seperti apa yang harus dilakukan kepada kasus ibu hamil yang mengalami keputihan? Apakah pemberian antibiotik seperti cefixime itu diperbolehkan? Mohon penjelasan. Silakan, Baik. dok. Untuk Mbak Mira, kalau ibu hamil ada keluhan, itu wajib dirujuk ke dokter. Ya, karena mohon maaf, bukan kompetensinya apoteker. Siapa yang mau tanggung jawab kalau terjadi apa-apa pada ibu ataupun pada babynya? Nah, ya, nggak bisa. Kalau udah kondisi ibu hamil, mohon maaf, nggak bisa dinego. Ya, harus dirujuk minimal ke bidan, kalau misalnya bidannya, kalau nggak ada dokter, atau ke dokter kandungan. Ya, Cefixime secara umum aman untuk ibu hamil, tetapi keputihan obatnya bukan Cefixime. Jadi ada beberapa pilihan lain seperti clindamycin ya, atau kita berikan kombinasi ini. Tapi memang harus diperiksa dulu. Karena kalau kita sembarangan asal kasih obat tanpa kita periksa secara betul atau vaginanya nggak dibersihkan dulu, penyakitnya berlanjut dan jadi ketuban pecah dini, jadi prematuritas, siapa yang mau tanggung jawab? Ya, jadi kita tetap bekerja sesuai dengan kompetensinya. Oke? Kalau misalnya pasiennya maksa, saya tahu kadang-kadang kalau di daerah pasien udahlah Bu kasih obat dulu gitu ya. Kalian harus bisa menjelaskan ini bukan kompetensi saya gitu ya, apalagi kalau kasusnya sudah ibu hamil. Jadi harus dirujuk ke tenaga medis yang berwenang ya untuk menangani atau yang berkompeten untuk menangani masalah tersebut. Kalau udah dapat resep dan lain-lain, teman-teman dispensi obat, menjelaskan aturan penggunaan dan lain-lain, silakan sesuai dengan kompetensinya ya. Karena kalau misalnya ada apa-apa nih, contoh nih, saya kasih contoh ya, pasiennya akhirnya tetap nggak sembuh, dia berobat
dia kira lahir prematur, misalnya pas 7 bulan lahir prematur, bayinya meninggal. Kena audit nih nanti dari Dinas Kesehatan. Bisa ditelusurin loh sampai ke apoteknya teman-teman. Ternyata dicek, oh ini dulu kasih obat tapi nggak dicek dulu, nggak dirujuk gitu ya. Dan itu bukan kompetensinya, bisa menjadi masalah hukum. Ya, jadi ingat kita tetap bekerja sesuai dengan kompetensi kita masing-masing, tapi kita bekerja sama dengan tim. Ya, jadi kita punya tim untuk dirujuk ke siapa, kita menjelaskan cara pemakaian dan lain-lain. Ya, jadi kita tidak menyalahi kompetensi dari profesi masing-masing. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, dokter Daniel sudah jelas ya. Jadi kalau untuk ibu hamil hati-hati banget ya dok ya. Jadi dulu ke dokter kandungan atau bidan minimal agar tidak jadi apa-apa di kemudian hari. Ya, Baik, kita lanjut peran putih bisa ditampilkan. Dari Rosi Rahayu, dok itu untuk vagina itu sebaiknya dalam keadaan kering atau lembab? Silakan dok. maksudnya apa nih? Kalau luarnya harus kering, ya. Luarnya harus kering, jangan sering keringetan, habis cebok nggak dikeringin dulu gitu ya. Luarnya kering. Tapi kalau dalam vagina ya memang harusnya lembab karena dia tadi ada kuman baiknya ya, ada produksi dari asam laktat, ada glikogen, pasti dalam vagina lembab. Kalau enggak seret nanti ya. Tapi kalau bagian luarnya jangan sering-sering lembab ya, karena kalau di luarnya sering lembab, baik membersihkannya kurang baik ya, artinya suka habis cebok nggak terlalu dikeringin, atau kalau satu lagi karena gemuk biasanya. Kalau gemuk kadang-kadang kan mohon maaf nih lipat pahanya ketemu ya kanan kiri ya, jadi suasananya lembab di sana. Sering tuh infeksi jamur tuh, bahkan infeksi jamur bisa sampai ke lipatan selangkangannya. Dari Ade Noviazah, pagi dok, jika di vagina terdapat bintil atau seperti jerawat, apakah itu termasuk vaginitis? Apa penyebabnya dan solusinya? Nah, saudara. Baik, kalau di vagina atau bukan dalam vaginanya biasanya ya, tapi di bagian depannya. Kalau ada kayak bintil atau kayak jerawat yang memang jelas ada matanya ya, itu paling sering itu karena sumbatan dari kelenjar rambut di sana, ya kayak jerawat lah. Biasanya ada rambutnya tuh, rambut kemaluannya di setiap bintilnya itu. Itu namanya folikulitis, ya. Kalau terjadi hal seperti itu, boleh dicabut dulu rambutnya, ya kalau kelihatan sama diberikan salep antibiotik topikal ya. Tapi kalau dia bukan kayak jerawat nggak ada matanya ya, tapi dia kayak daging tumbuh atau kayak jengger ayam, jangan-jangan tuh kutil kelamin. Nah, jadi tetap harus diperiksa dulu ya. Minimal ke dokter kandungan atau ke dokter kulit juga bisa biasanya untuk masalah yang di luar itu ya. Kita lanjut ke berikutnya, ini mungkin ke pertanyaan terakhir ya dok ya. Baik. Kita tampilkan. Dari Rinda Kania Widiarti, izin tanya dok, kalau pakai panty liner tiap hari apakah boleh? Silakan dok. Oke. Untuk panty liner sebetulnya tidak dianjurkan secara rutin penggunaannya. Ya, jadi kenapa? Panty liner itu tadi keringnya di luar, yang di sisi luar, artinya kan nggak nembus celana ya. Tapi seringkali di dalam sisi panty liner itu pengap di dalam, karena kayak ditutup benar-benar ya. Jadi kadang-kadang saya paham kalau misalnya ada pasien yang karena aktivitasnya, ya misalnya dia lagi jadi pembawa acara gitu ya, atau acaranya lagi keluar ke lapangan, harus pakai panty liner tuh mau nggak mau ya udah. Tapi harus sering diganti, ya. Jadi tiap kali ke kamar mandi atau apa, panty linernya ganti, ya. Jadi jangan seharian satu panty liner itu nyari masalah namanya, ya. Tapi kalau memang misalnya bisa untuk mengganti celana dalam, ya, lebih baik menggunakan celana dalam berbahan katun, ya. Terus palingan bawa gantinya aja celana dalamnya gitu ya, ketimbang tiap hari harus pakai panty liner karena tadi di bagian luarnya vagina tetap harus kering jadi biar ada sirkulasi udara, ketimbang pakai panty liner itu keringnya kering palsu karena keserap panty linernya dalamnya basah, di celananya enak nggak masalah tapi bagian area kemaluannya tetap lembab ya, kira-kira seperti itu.